الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salatu jannah salatu la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna a'dharnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anyone park here in front of the gate? Need to move out the cab. Oh. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma anta salam wa minka salam. Hayyina rabbana bisalam wa khidna jannata wa salam. La ya rabbana anta maulana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah bihamdihi iman qaiman abada alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa kulli hal wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Bilal masir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu hadirat yang dirahmati Allah. Pada kuliah subuh hari ini saya akan menyampaikan tentang salah satu kitab yang sangat populer yang ditulis oleh A'id Al-Qarni yang berjudul La Tahzan. Kitab ini sangat laris dan diterjemahkan lebih dari 40 bahasa. Ada poin-poin yang coba saya ingin share isi dari kitab La Tahzan ini. Yang pertama, A'id Al-Qarni mengatakan bahwa kalau Anda ingin menjadi orang yang paling kaya di dunia, maka tanamkanlah sifat qanaah. Orang yang bisa qanaah adalah orang yang paling kaya. Ini menandakan bahwa orang yang paling banyak resah gelisah adalah orang yang kebutuhannya paling banyak, tapi dia tidak mampu untuk memenuhinya. Satakun aghanan nas, kau akan menjadi orang yang paling kaya. Ya, kalau bisa mempraktekkan sifat-sifat qanaah itu. Nah, manusia sekarang ini kan hidup ya melebihi kebutuhannya, melebihi keinginannya. Ya, semua mau dicapai. Apalagi kalau sudah sehat, maunya banyak, keinginannya banyak. Mau ke sana, mau kemari, mau beli ini, beli itu. Maka kadang-kadang Allah uji dengan sakit. Ya, karena kalau orang sakit itu kebutuhannya nggak banyak ya. Kebutuhannya paling satu. Apa tuh? Maunya sehat. Ya, maka bersyukurlah. Ya, kalau kita misalnya sesekali diuji dengan sakit, itu akan membuat kita sebenarnya dengan sakit itu, di samping doa kita dikabulkan saat kita sakit, kata Rasulullah, tapi di saat yang sama kita belajar qanaah. Yang kedua, A'id Al-Qarni mengatakan, kalau mau bahagia itu, yaumuka yaumuka. Apa tuh arti yaumuka yaumuka? Hiduplah seolah-olah hanya hari ini. Maksudnya, ke depan itu kita tidak tahu seperti apa. Di hadapan kita berlimpah rahmat, udara bisa kita hirup, kita bisa silaturahmi kemana, kita bisa baca buku, kita bisa berjalan, kita bisa berolahraga. Jadi nikmat hari ini itu harusnya selalu dirayakan. Yaumuka itu maksudnya rayakanlah harimu hari ini. Yang sudah tidak punya hari ini, ya berarti sudah tutup buku dia. Ya, jadi kalau sudah tutup buku gimana mau merayakan? Jadi Bapak Ibu, yaumuka rayakanlah hari-harimu. Itu nasihat yang kedua. Yang ketiga, kata A'id Al-Qarni, ma madha fata. Apa itu ma madha fata?
Apa yang sudah berlalu itu no longer yours, ya bukan lagi milikmu. Karena banyak orang yang mengatakan, kalau saja dulu saya begini, mungkin begini. Coba saya dulu begini, pasti belum tentu juga. Coba saya dulu begini, pasti. Nah, ini yang kadang-kadang setan masuk. Makanya kenapa kamu dulu menikah sama dia? Kenapa dulu kamu kuliah di situ? Coba begini, pastilah. Udah lewat, ngapain dikaji lagi? Ya, ada seorang istri bilang, kalau saja dulu saya nggak cepat-cepat berangkat ke Makkah menunaikan haji, mungkin suami saya masih hidup. Karena dulu masih muda sekali sudah diajak berangkat haji. Saya menolak, suami saya maksa, atau suami saya meninggal di sana. Coba dulu nggak buru-buru berangkat haji, suami saya mungkin masih hidup. Ya Allah, ini udah lewat, udah berapa tahun terjadi. Maka bukan orang yang beriman ketika menyedihkan sesuatu yang sudah lewat. Anak yang sudah dilahirkan tidak mungkin lagi kembali ke rahim ibunya. Air yang sudah dari hulu ke hilir, ya gimana? Ya kayu yang sudah digergaji dan jadi serbuk, ya mau dikembalikan lagi menjadi batang pohon. Nah, ini sesuatu yang harusnya menjadi pencerahan buat kita. Banyak orang yang hidup di alam yang lalu, sementara nikmat yang di depan mata itu tidak disyukuri. Maka fokuslah hari ini. Ada dulu seorang pejuang, ketika mau dibunuh oleh rezim zolim, apa yang kamu minta? Kamu akan dieksekusi hari ini. Orang soleh tadi mengatakan, izinkan saya melaksanakan sholat. Ya, saat sholat itu silakan kalau saya mau dibunuh. Tentu kalau kita mengalami hal yang sama, sholat kita pasti beda ya. Ketika kita hari itu sholat dan kita tahu hari itu mau dibunuh, ya pasti kita sholatnya beda ya. Orang ini adalah orang yang mampu menikmati hari, mumpung dia masih punya hari ini. Yaumuka. Kemudian yang berikutnya, Al-Qarni mengatakan, utrukil mustaqbal hatta ya'tiya. Ya, jangan digelisahkan oleh sesuatu yang akan terjadi di masa depan, sementara kita tidak tahu seperti apa ke depan. Hatta ya'tiya. Masa depan itu akan datang dengan sendirinya dan akan mendapatkan buah berdasarkan apa yang kita lakukan hari ini. Ya, jadi ada orang yang gelisah, gimana nanti kalau saya begini, kalau saya begitu, gimana nanti. Jadi dia sudah gelisah atau mati dua kali. Ya, makanya orang yang pintar memanfaatkan doa, mereka mengatakan, laula kanat doa, laqad kuntum majnunan mundu zamanut tawil. Kalau tidak ada doa ini, tentu aku sudah gila dari sejak dulu melihat kehidupan yang sangat ketat kompetisi ini. Jadi, itulah orang yang kalau mau bahagia, tinggalkan kekhawatiran masa depan, dia akan datang dengan sendirinya. Seperti apa masa depan kita, tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Maka selalulah melakukan aktivitas apa yang bisa kita lakukan hari ini, kedepannya itu berdasarkan apa yang sering kita lakukan hari ini. Kalau Rasulullah SAW sendiri pun mengatakan, kebanyakan wafatnya manusia ini, wafatnya kita nanti, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita hari-hari. Ya kalau kita sering ke masjid, insya Allah wafatnya nggak jauh-jauh dari masjid. Kalau kita rajin hadir di majelis-majelis taklim, wafatnya nggak jauh-jauh dari majelis taklim. Tapi orang yang tidak biasa melakukan kebiasaan seperti ini, udah jelang wafat pun masih ngumpul-ngumpul itu di kafe-kafe, di tempat perjudian,
minuman keras di sana. Padahal sudah sakit-sakitan. Kami tanya, kenapa kamu kok malah datang kemari sudah sakit-sakitan? Ya, kesinilah kebiasaan saya di kafe. Kenapa nggak ke masjid? Saya nggak pernah ke masjid. Ngapain ke masjid? Saya nggak terpikir sedikit pun ke masjid. Itu bukan kebiasaan saya. Nah, jadi inilah orang-orang menciptakan masa depannya itu dengan kelihatan hari ini. Yang terakhir kata ayat Al-Qur'an, kalau mau bahagia jangan pakai sepatu orang lain, jangan pakai baju orang lain, orang lain kita ya kita, orang lain dengan keluarga sendiri, punya pasangan sendiri, punya guru masing-masing. Jangan kita tergantung selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Ini yang sering kali membuat kita hidupnya tidak tenang, tidak lapang, banyak resah, banyak gelisah. Mudah-mudahan yang sedikit ini, dari sedikit nasihat ayat Al-Quran ini, insya Allah membuat kita lebih bahagia. Karena Allah ingin kita bahagia sebenarnya. Makanya bersyukurlah dengan nikmat hari ini. Jangan disedihkan sesuatu yang lewat. Jadilah diri sendiri. Jangan ingin jadi orang lain. Karena Allah tidak pernah salah memilih. Allah tidak pernah salah berencana. Allah berencana yang terbaik. Jika Allah sudah menentukan keputusannya, jangan semuanya mau ikut campur. Kok saya nggak seperti dia? Kok saya ikut campur? Kalau kita mau ikut campur semuanya, kita nggak pernah tenang. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir, lapangkan dadamu, tenangkan. Nggak usah mau ikut campur semua hal. Kalau Allah sudah menentukan, biarkan tangan Allah yang bekerja selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar prayer iqomah masih jam 6.15. Fajar prayer sholat subuh 6:15 di Masjid At-Tahir, Los Angeles, California.